Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi fit darain amin ya rabbal alamin. Wa tukrahu lan den makruhake opo al-jallalatu opo hayawan kang akeh mangan najis. Idza taghayyara nalikane owah opo lahmuha daginge al-jallalah ila antu'lafa tumeka yento dipakani opo al-jallalah tahiron ing perkara kang suci fatatiba mongko bagus opo al-jallalah. Pada bagian ini Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansori rahimahullah ta'ala menjelaskan berkaitan dengan hukum mengkonsumsi hayawan yang diberi pakan dengan pakan yang najis. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang berjudul Tahriru Tanqihil Lubab, beliau mengatakan wa tukrahu al-jallalatu idza taghayyara lahmuha ila an tu'alafa tahiron fatatiba. Beliau mengatakan bahwa mengkonsumsi daging ataupun telur ataupun susu dari seekor hayawan yang diberi pakan berupa pakan najis, ini adalah makruh hukumnya. Adapun hayawan yang makruh dikonsumsi ketika hayawan tersebut diberi pakan berupa pakan yang najis, ini mencakup bukan hanya hewan ternak berkaki empat saja. Beliau menjelaskan di dalam kitab Tuhfatit Thullab, syarah daripada kitab Tahrir Tanqihil Lubab, beliau mengatakan wa tukrahu al-jalalatu min na'amin wa dajajin wa ghairihima, yaitu bisa berupa hewan ternak berkaki empat, kambing ataupun sapi, ataupun juga bisa dari kalangan unggas, ayam ataupun bebek, angsa dan lain-lain, termasuk yang biasanya terjadi khususnya di Indonesia itu adalah lele, ikan lele yang biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan warga. Yang mana ikan lele itu ada pula yang sebagian itu diberi pakan dari kotoran. Nah, maka mengkonsumsi dagingnya ataupun susu, misalnya itu berupa kambing ataupun berupa sapi, ataupun berupa telurnya, jika hewan yang dipakani dengan pakan najis itu adalah seekor ayam misalnya, maka mengkonsumsi itu semua hukumnya makruh dengan catatan idza taghayyara lahmuha ay ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Hukumnya makruh mengkonsumsi itu semua itu adalah ketika daging, maksudnya adalah rasanya ataupun warnanya ataupun baunya itu berubah dari daging yang normal dari hayawan yang diberi pakan berupa pakan yang suci. Kemudian kemakruhan ini berlangsung, yakni akan tetap ada hukum makruh tersebut ila an tu'alafa tahiron fatatiba. Maka kemakruhan mengkonsumsi hayawan, yakni dagingnya ataupun susunya ataupun telurnya, yang mana hayawan tersebut diberi pakan berupa pakan yang najis, ini adalah berlangsung dan akan tetap terus ada sampai dia diberi makan dengan pakanan yang suci, kemudian daging tersebut kembali baik.
Nah, landasan dari ketentuan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dan juga Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an aklil jallalati wa syurbi labaniha hatta tu'alafa arba'ina lailatan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkonsumsi daging hayawan yang diberi pakan dari pakan yang najis, dan demikian pula beliau melarang mengkonsumsi susunya sampai hayawan tersebut diberi pakan dengan pakan yang suci selama 40 malam. Hatta tu'alafa arba'ina lailatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dan beliau mengatakan hadis ini isnadnya berstatus hasan sahih. Nah, ini adalah hukum mengkonsumsi daging ataupun susu ataupun telur dari hayawan yang diberi pakan berupa pakanan yang najis. Adalah makruh ketika terjadi perubahan dari karakteristik daging tersebut, entah itu misalnya rasanya ataupun baunya ataupun warnanya. Sedangkan ketika tidak ada perubahan, ketika dagingnya tidak taghayyur, maka tidaklah makruh hukumnya. Kemudian, ketika kita melihat bahwa di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi disebutkan bahwa Nabi melarang mengkonsumsi daging ataupun mengkonsumsi susu dari seekor hayawan yang diberi pakan dari pakan yang najis. Kenapa kok hukumnya disimpulkan makruh, tidak haram? Maka dalam hal ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori mengatakan, wa inna ma lam yahrum dzalik li'annahu innama nuhiya anhu litaghayyurihi. Wa dzalik la yujibu tahrim kalahmil mumtin. Bahwa asal daripada larangan tersebut di dalam hadis itu adalah karena ada taghayyurnya, sehingga hukum mengkonsumsinya dihukumi makruh, tidak sampai kepada haram. Hukum inilah yang kemudian disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Minhajut Thalibin. Berbeda halnya dengan hukum yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, di mana beliau mengatakan ketika terjadi perubahan di dalam karakteristik daging hayawan tersebut, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, wa sahhaha ar-Rafi'i tahrimahu idza taghayyaru. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Muharrar karya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Lantas, hukum makruh mengkonsumsi hayawan yang diberi pakan dengan pakan yang najis itu terus berlangsung dan bisa hilang ketika dagingnya kembali baik, yaitu dengan cara dia diberi pakan dengan pakan yang suci. Fa'in olifat tahiran fataba lahmuhu izawali taghayyurihi halla. Maka hukum kemakruhannya menjadi hilang. Karena apa? Lintifa'i illatiha. Karena ilat karohahnya juga hilang, maka hukum kemakruhannya pun menjadi hilang. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ma kusiba bi mukhamarati najisin ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.